Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club ILC Perjuangan. Malam ini kita akan membahas di ILC karena masih hangat cerita tentang sengkarut bisnis PCR dan apa akibatnya untuk pasien atau konsumen. Dan karena ini heboh tentang PCR ini sampai hari ini masih berlanjut, dimulai oleh pegiat media sosial Agustinus Edi Kristianto. Saya persilakan Agus dulu yang menguraikan apa yang menjadi kendala di hati Anda sampai bikin berjilid-jilid apa itu medsos. Terima kasih Pak Karni dan semua narasumber. Jadi ceritanya awalnya itu begini. Jadi sebelum Tempo menulis laporan itu kan salah 2 hari sebelumnya itu kan saya mengunggah tulisan tuh yang mempertanyakan tentang keheranan saya kenapa harga PCR itu bisa turun begitu sering dalam jangka waktu ya kira-kira kurang dari setahun, 900, 475, terus Presiden Jokowi meminta turun sampai 1.000, pada akhirnya waktu itu belum ada. Pada awalnya saya belum banyak bercerita tentang PCR ini. Yang saya angkat waktu itu adalah soal mesinnya. Itu mesin yang dari China, yang mereknya Tianlong. Sebetulnya itu hanya pertanyaan saja, pertanyaan menuntut transparansi, karena salah satu komponen modal PCR itu adalah yang mesinnya itu, mesin PCR. Waktu itu saya bandingkan itu harganya. Di Shopee ternyata harganya sudah turun sampai 333 juta. Terus di e-katalog LKPP harganya itu 436 juta. Terus beberapa hari sebelumnya Detik X itu menulis dia mewawancari salah satu sumber pelaku PCR. Harganya waktu awal itu dia beli antara 400 sampai 1 miliar. Waktu itu awalnya hanya menulis tentang keheranan saya, meminta dijelaskan kepada pemerintah apa sih faktor-faktor yang membentuk harga tes PCR ini, komponen mana yang terbesar, biar masyarakat tahu. Waktu itu 2 hari kemudian kan kalau majalah Tempo kan Sabtu sudah bisa kita baca. Saya baca ada itu. Terus waktu itu saya langsung cek juga, cek aktanya kan. Saya cek itu adalah aktanya PT BSI, Genomik, terus aktanya PT Budiman Maju, si Bungema kan banyak tuh, Bumame. Ya kan, dan Prodia kan karena di perusahaan TPK mudah diakses di DX. Tempo menulis, makanya di tulisan saya yang kedua, saya ucapkan terima kasih karena Tempo telah melakukan liputan itu. Nah, saya memberikan konteks pada liputan Tempo berdasarkan pertanyaan saya pada tulisan sebelumnya. Apa konteksnya? Karena di situ ketika kita lihat akta yayasan itu, akta PTGS itu ada beberapa pemegang saham yang pada hukumnya adalah yayasan dan ada yang PT. Terus kita lihat komposisi orang-orangnya, beberapa saya tahu ya kan, ada yang menjadi direktur keuangannya Indika, ada yang menjadi orang-orang kapital market, banyak itu ada di situ. Nah, yayasan ini menarik, ada yayasan Adaro, yayasan Indika, dan yayasan North Star. Nah, fokus saya saat itu adalah pada penyelenggara negara, karena saya itu hanya membingkai tulisan Tempo biar konteksnya itu dapat. Cerita besarnya adalah tentang good governance, transparansi, keadilan, dan pengawasan publik. Konteks saya waktu itu menulis itu. Jadi memang tidak secara langsung menuding, karena Tempo juga menyebutnya itu sama. Saya juga setuju, bukan bermain ya, tidak seperti waktu kasus Haris Azhar ya, menyebut bermain itu bukan. Tempo menyebut itu terafiliasi. Saya menyebutnya terafiliasi atau setidak-tidaknya ada relasinya dengan perusahaan-perusahaan dan entitas hukum yang menjadi pemegang saham. Itu fokus saya itu Menko Marifest dan Menteri BUMN. Kenapa? Pertama, kita semua tahu
bahwa Menteri BUMN itu adalah juga dia menjabat sebagai ketua gugus tugas yang membawakan Satgas Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sementara Menko Marifest juga sebagai wakil ketua, ya kan, dan koordinator PPKM. Nah, artinya dia berfungsi tidak hanya sebagai menteri, tapi juga sebagai pejabat yang bertanggung jawab langsung terhadap penanganan Covid dan pemulihan ekonomi nasional. Tuh, yang kedua yang saya lihat adalah kronologi. Saya memberikan konteks kronologi karena tidak ada di Tempo. Apa kronologinya? Gini, waktu Februari 2020 itu kan Menko Marifest menyatakan tuh di Batam, corona, mobil corona udah pergi tuh, jadi dia nadanya tuh bercanda. Maret 2020 kita mendapati kasus perdana di Indonesia. Nah, PT GSI terbentuk ke April 2020. Dibentuknya April 2020, sebulan setelah itu. Pikiran sederhana saya begini, dengan konteks prinsip good governance tadi, instrumen pemerintah adalah kebijakan. Tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dan dia membuat kebijakan. Jadi misalnya membuat kebijakan supaya ada keadilan dalam supply dan demand dan sebagainya, semuanya adalah kebijakan. Ini kenapa yang terbentuk PT? Karena itu memang bukan rahasia umumnya dan data-data akta itu kan bisa diakses di AHU. Ada keterkaitan antara OBA Group dengan Manifest, yayasan. Nah, yang belakangan itu kan pakai nama yayasan. Ya betul, kita tahu yayasan memang untuk kekayaan yang dipisahkan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan pendidikan. Saya juga tahu bahwa yayasan itu boleh melakukan penyertaan di unit usaha, itu boleh sebesar-besarnya 25% dari nilai kekayaan bersih yayasan, boleh. Tapi kalau kita lihat undang-undang yayasan, tetap dia melakukan penyertaan untuk unit usaha yang prospektif, tetap ada unsur katakanlah jualannya, katakanlah seperti itu. Karena tetap badan hukumnya PT. Dalam kerangka undang-undang dan masyarakat awam pun tahu yang namanya badan hukum PT ya tujuannya mencari laba. Alasannya apapun, laba. Itu undang-undang berkata begitu, masyarakat juga tahunya PT laba. Langsung bergulir. Nah, ketika bergulir itu, saya melihat begini, saya tetap konsisten. Gus, tapi kan belum tentu dia korupsi. Gus, tapi kan dia tidak menentukan kebijakan. Gus, tapi kan ini, ya saya tahu. Makanya saya sebut setidak-tidaknya ada relasi dengan penyelenggara negara. Pikiran saya begini, penyelenggara negara tidak hanya diikat oleh aturan hukum formal, tapi juga yang tertinggi dia diikat oleh etika. Ada etika yang mengatur bagaimana konflik of interest itu adalah pintu masuk bagi berpotensi sekali terjadi korupsi. Jadi poinnya itu konflik of interest ramai masyarakat sampai hari ini. Sampai terakhir itu kemarin juga saya sama Pak Aris Sinulinga di TV One juga, TV One. Itu kan belum ada, ya silahkan saja berbisnis itu boleh siapa aja. Hak masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak itu dilindungi oleh konstitusi. Tapi ketika dia berkaitan dengan penyelenggara negara dalam berbisnis, itu ada aturan, ada etikanya, ada rambu-rambunya. Itulah makanya yang saya sanggah argumen dari Pak Arya mengenai market share, bahwa ini kan PT GSI market share-nya hanya 2,5% dari total tes PCR yang sudah dilakukan 24,7. Nah, saya tahu kalau cara pikiran market share itu, tapi kan kita bicara begini, logikanya begini, itu pemerintah tahu ada 24,7, dia bisa klasifikasi datanya. 24,7 itu apakah yang dijual secara komersial untuk kepentingan syarat perjalanan, atau ada yang digratiskan untuk kepentingan tracing, itu kan perlu diketahui. Nah itu dia tahu, pemerintah tahu. Kalau pemerintah tahu, harusnya tindakan yang dilakukan adalah membentuk regulasi kebijakan, bukan membentuk PT. Sederhana itu. Misal untuk kebijakan begini, oh market share-nya segitu, supply dan demand yang ada harus begitu, kebijakan perpajakannya dibuat, kebijakan importasinya dibuat, kan itu tindakannya.
keberatan saya adalah kok bikinnya PT. Kenapa tidak kalau misalnya langsung saja yayasan Adaro menyumbang sekian, yayasan ini menyumbang sekian, it's okay, bagian dari kegiatan kemanusiaan. Tapi ketika PT, ini bahaya. Memang tidak langsung nama Menko ada di situ, memang. Tapi masyarakat itu kan, keadilan itu ada rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kok begini sih? Kok begini? Itu poin saya ditangkap. Maka dari itu, atas argumen itu, kalau ditanya, jadi solusinya gimana Gus? Nah hari ini kan kita lihat, Partai Prima tuh melaporkan ke KPK, silakan. Setelah acara kemarin beberapa kontak saya, katanya, Gus, kita mungkin akan mengadakan gugatan. Jenisnya apa? Bisa citizen lawsuit atau gugatan class action? Bisa. Bisa juga, gimana kalau semua pemainnya diperiksa oleh KPPU untuk memeriksa ada persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak? Silahkan. Yang penting adalah transparan. Apapun langkahnya kita percaya saja sama penegak hukum, sama otoritas. Itu poinnya. Jadi bukan seperti tudingan beberapa orang yang dengan serampangan bilang karena saya mempermasalahkan GSI yang cuma 2,5%, sementara saya berarti melindungi yang 97,5%. Tidak, buka saja datanya. 24,7 juta itu apa aja unsurnya. Jadi yang paling penting adalah transparansi, karena ini bahaya ketidakpercayaan publik. Kalau semakin luas terhadap pemerintahnya, kebijakan sebagus apapun sulit terrealisasi. Dasar berpikirnya gitu Pak. Baik, tapi yang Anda bilang tadi itu betul bahwa yang didirikan PT. Tapi yayasan yang Anda sebut seperti Adaro, Norstat, itu kan sebagai pemegang saham di PT itu, bukan yayasannya yang dapat kuota untuk impor dari PCR tadi. Lah yayasan memang bukan cari laba. Yang penting kalau saya lihat keuntungannya dikembalikan nggak ke publik, bukan masuk kantong. Lah sekarang kalaupun dia kebagian keuntungan dari PT GSI, baik Adaro, Nostar ataupun yayasan yang lain-lain, itu yang penting tidak masuk kantong dari pendiri yayasan, dan itu dikembalikan lagi ke publik. Oke aja, daripada PCR tadi dijual oleh swasta murni semua. Lalu swasta murni yaitu masuk kantong pemegang saham kalau dia profit. Itu yang kedua. Kalau untuk Adaro yang punya kan bukan menteri, walaupun punya keluarga menteri. Tapi seandainya kita bersaudara berdua, saya jadi pejabat, Anda jadi bisnis, ya Anda berhak aja dong untuk bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Mungkin relasinya bukan relasi saudaranya atau adiknya, tapi relasi pribadi juga bisa kan. Dan sebagai perusahaan juga bisa menghubungi pejabat otoritas yang bisa memberikan izin impor. Terus yang kedua, kalau saya lihat tadi Anda bilang 2,5% GSI mendapatkan jatah 2,5%. Status Menteri BUMN, Pak Arya Sinulinga. Oke. Tapi saya lihat dari susunan saham, itu dari 4 juta saham, cuma 240 tuh masing-masing. Termasuk PT Danau Toba tadi, PT Toba. Jadi gini Pak Arya, mohon maaf. Jadi menurut saya begini. Iya, kita di sini ada, saya menulis, saya berbicara atau apa, saya tidak mengadili niat orang. Saya dalamnya hati siapa yang tahu. Orang bisa baik, bisa jahat. Saya tidak adil. Kita melihat fakta dan karena ini hidup bernegara ada aturannya. Betul, yayasan nanti akan melakukan kegiatan sosial dan sebagainya. Tapi masalahnya satu, ketika dia bentuknya PT, kalau kita lihat aktanya, dan PT-nya ini ingat bukan PT PDK, PT-nya PT swasta tertutup. Artinya apa? Orang boleh ngomong kita nggak dapat dividen.
kita nggak begini, nggak ambil untung. Tapi selama publik tidak bisa mengakses laporan keuangannya, siapa yang tahu? Kalau perusahaannya TBK masih bisa diakses. Tuh. Kedua, ada juga rangkaian yang perlu dilihat di sini. Kenapa dalam tanda petik kecurigaan masyarakat? Nah, kalau ini saya yang angkat memang, Pak Tempo, yaitu mengenai fakta 15 Juni 2020 PT yang bersangkutan menerbitkan surat utang convertible bond senilai 77,5 miliar atau US dollar 5 juta. Saya ungkap tuh, otomatis mereka yang ngerti bisnis tentu akan berpikir, dia menerbitkan surat utang 77,5 miliar, ya apa iya utang itu tidak dikembalikan? Kalau dikembalikan bagaimana caranya? Itu kita tidak tahu, karena memang karena bentuknya PT, dia itu kan persekutuan modal berdasarkan perjanjian para pihak yang itu bergerak berdasarkan modal dasar yang terbagi atas saham-saham. Publik tidak bisa mengakses. Nah, ketika sekarang mengakses susunan saham, betul, yang terbesar adalah Yayasan Indika Energi memang, sekitar 30%. Yang lainnya misalnya Toba itu ada 2 anak usaha, total itu ada sekitar 15%. Tapi ingat, bukan masalah angka saja dalam praktek bisnis, tapi ada juga pengendalian. Ada, karena kan hukum kita kalau tidak salah tidak mengenal saham pengendali undang-undang PT itu, tapi yang dikenal adalah klasifikasi saham. Ada saham yang punya hak suara, ada yang tidak, ada yang dividennya didahulukan, ada yang tidak. Jadi pengendalian ini penting, dan itu kita tidak tahu. Karena itu memang berdasarkan perjanjian para pembentuknya. Ini perusahaannya tentu publik tidak tahu. Ketika sekarang muncul ada nama Daru, ada nama dan sebagainya yang diduga ada relasinya dan ada relasinya dengan mereka penyelenggara negara, ini kita sulit menerapkan aspek bagaimana transparannya. Orang bisa bilang BPK kan nggak bisa masuk, itu kan nggak uang negara. Bisa. Nah, itulah akhirnya terjadi kegaduhan. Kita tidak lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi ini gimana masuknya, ini sulit. Gimana masuknya? Oleh karena itu saya buka aja dulu supaya publik bersuara. Publik minimal tahu dulu deh, biar yang ahli hukum nih seperti Pak Ruhut berbicara, yang DPR menjalankan fungsi pengawasan bicara, sehingga kita banyak pilihan kebijakan. Pilihan kebijakan itu harus banyak karena partisipasi publik penting. Nanti publik akan bertanya, kenapa 3 yayasan itu aja yang boleh? Kenapa PT itu aja yang boleh berbisnis dengan seorang Menko Marifest? Kenapa bukan saya? Saya kan juga mau dapat banyak. Rumit kalau di depannya PT. Yang ketiga, nih, argumen saya juga begini. Ketika April 2020, coba kita bayangkan. Per kemarin saya tulis itu, data Kementerian Kesehatan menyebutkan sudah ada 891 laboratorium pemeriksa daerah. Ini menunjukkan pemerintah itu bekerja. Memang bekerja. Artinya laboratorium semakin banyak, semakin mudah diakses oleh masyarakat. Sekarang, kalau kita benar-benar mau fokus ketika awal-awal pandemi, harusnya April 2020 kan kita kerahkan segenap upaya supaya kita memperkuat laboratorium pemeriksaan di daerah itu, RSUD, kalau perlu sampai puskesmas. April 2020 ya, bukan sekarang. Mungkin kalau itu kita lakukan, kita bisa punya 3 kali lipat atau 4 kali lipatnya, mungkin. Tapi kok membentuknya PT. Ini, tapi waktu tidak bisa diputar ya. Sekarang saya ini bukan penentu benar atau salah. Kita buka deh. Yang ahli hukum perseroan terbatas lihat tadi. Karena sudah terjadi PT, bubarkan PT-nya. Dia nggak bisa yang bubarkan PT ya rules-nya, dia. Jadi sulit. Nah, ini kita sekarang kan berdiskusi. Sebetulnya saya juga nggak pengen main benar salah. Nah, maka dari itu, dalam posisi seperti ini, saya merekomendasikan tuh memberikan saran supaya Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintah mengambil sikap. 2 sikap yang diperlukan. Kalau jalur hukum itu tentu butuh proses. Bagaimana dengan sikap politik? Karena apa? Kita melawan satu sisi COVID, sisi lain kita yang bahaya ini ketidakpercayaan masyarakat itu yang mengancam, yang bisa mengancam kredibilitas pemerintahan.
Nah kan sampai hari ini kan Presiden Jokowi belum ada sikap. Jadi kalau menurut saya berkaitan dengan dugaan bisnis PCR ini memang persoalannya pelik. Langkah mana yang mau diambil ini menunjukkan kualitas kepemimpinan Presiden Jokowi. Mau langkah mana yang diambil dulu? Kegaduhan ini harus diakhiri dulu. Harus ada solusi yang bukan tambal sulam. Misalnya sekedar mengubah 100 kilo nggak PCR, 200. Bukan. Harus lebih mendasar. Karena ini sudah menyangkut kredibilitas orang. Saya itu sebagai warga negara taat kepada pemimpin. Saya membayar pajak. Tapi bayangkan ketika masyarakat itu mulai melakukan dalam tanda petik pemberontakan kecil di tengah pandemi, itu yang berbahaya sebetulnya. Ketidakpercayaan masyarakat ini yang harus segera ditanggulangi. Caranya gimana? DPR juga, ini caranya gimana? Di pandemi misalnya, berbisnis di saat pandemi itu rasanya nggak enak banget. Karena kita sama-sama 2 tahun terakhir ini pendapatan menurun dan sebagainya, itu pertimbangan saya. Jadi bukan karena saya itu dituding orang pengen hanya sekedar mereshuffle Menko yang bersangkutan, Menteri yang bersangkutan, nggak ada faedahnya buat saya. Yang saya ingin kedepankan adalah good governance itu tegak lagi, semua pihak diajak berpartisipasi. Kalau mau diajak bisnis, ajak bisnis semuanya. Kalau nggak boleh. Sama adil dalam mengatur suplai dan demand, karena barang-barang seperti vaksin, masker, PCR itu jadi seolah barang kebutuhan pokok saat ini yang permintaannya tinggi. Sementara salah satu faktor pembentuk demand dalam satu barang adalah kebijakan. Kan orang nggak mungkin sukarela dia dicolok-colok itu kalau tidak ada syarat perjalanan, syarat tracing dan sebagainya. Ini yang perlu disadari oleh semua. Saya ini kan basicnya kan jurnalis. Saya bukan ahli segalanya. Saya mengungkapkan ini supaya yang ahli-ahli ini senior-senior ini, ayo dong, kita pikirin bersama ini. Mohon maaf, jangan sampai, kan sering disebut tuh, banyak meme-nya tuh. Dia lagi. Itu pertimbangan saya, transparansi. Ya, tapi yang saya bantah tadi itu ya menurut saya ya itulah harusnya yang sesungguhnya. Artinya kalau kita berdua bersaudara, Anda dirikan mau PT ke, mau yayasan ke, mau cari laba berapa, saya pejabat. Bagi saya ya sah-sah saja. Boleh sih Bang, laporan keuangannya saya akses terus saya upload di Facebook biar Bang Ruhut lihat. Laporan keuangan GSI misalnya, itu perusahaan tertutup. Ya artinya dia perusahaan tertutup GSI. Tapi yang ikut ini kan yayasan. Dalam yayasan ini menyangkut saudaranya seorang pejabat. Lah, artinya duitnya pun kembali ke yayasan nanti kalau dapat dividen. Dan di yayasan dia nggak boleh diambil tuh duit. Ya betul seperti itu. Cuma kan ada juga dugaan lain, karena kan banyak juga kasus di mana yayasan didirikan dan beroperasi itu menyimpang dari tujuannya. Itu baru kasus. Kalau masih begini saya masih lihat masih mentah. Sekarang Pak Endang Tirtanah, Komisaris PT Semen Batu Raja, peneliti Ma'arif Institut Jakarta. Baik, terima kasih Bang Karni. Ya. Malam ini saya ingin meluruskan logika yang disampaikan tadi, Pak. Orang harus dibuka untuk berbisnis terkait dengan PCR ini. Saya kira dibuka, tergantung kemudian siapa yang ingin ikut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dari logika itu saya sudah nggak benar menurut saya. Kalau alasan seperti itu logika sederhana menurut saya. Yang kedua, disampaikan bahwa pemerintah juga ternyata telah melakukan
kebijakan yang cukup optimal dengan banyaknya sekarang tempat di mana rumah sakit dan fasilitas-fasilitas kesehatan yang membuka PCR. Itu jangan disamakan ketika kita awal menghadapi kasus COVID, karena situasinya berbeda. Ya, situasinya berbeda. Jadi itu bukan sesuatu komparasi yang menurut saya tepat disampaikan oleh yang sebelumnya. Dan yang kedua, Pak Karni, saya yakin, saya tidak yakin dan tidak percaya 100% bahwa Pak Erick Thohir akan mempertaruhkan kredibilitasnya dan masa depan politiknya yang sedang dia bangun dengan ikut cawe-cawe urusan PCR yang sekarang menjadi kontroversi sebenarnya biasa saja, tapi karena dibumbui, dalam tanda kutip ya, dibumbui bahwa ada pejabat negara yang kemudian dalam tanda kutip bermain dalam kasus PCR. Jadi saya tidak percaya, terus terang. Kenapa? Ada beberapa alasan Pak Karni yang ingin saya sampaikan supaya publik juga kemudian clear kenapa ini saya tidak percaya sepenuhnya, dan ini hanyalah bagian dari upaya memframing, ya, memframing bahwa dan mengadu domba menurut saya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena kalau kemudian kepercayaan publik terhadap pemerintah itu diobok-obok, kebijakan-kebijakan penanganan COVID yang sekarang dilakukan itu juga akan terganggu. Maka terus terang apa yang dilakukan oleh Tempo dan Mas Kris menurut saya adalah mesti harus lebih bijak mengait-ngaitkan persoalan ini dengan pejabat negara, dalam hal ini adalah disebut Pak Erick Thohir dan Pak Luhut. Tapi saya akan secara spesifik menyebutkan kenapa saya tidak percaya 100%. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Pak Karni, bahwa yang ikut ambil bagian di dalam pengadaan PCR itu adalah Yayasan Adaro. Yayasan, kita sudah tahu bersama, bahwa adalah merupakan lembaga yang non-profit. Tetapi memang dibolehkan, tadi sudah disampaikan, terkait dengan pernyataan saham, terkait dengan membuat badan usaha perseroan, yang itu juga dibatasi, di mana agar ya badan usaha itu sejalan sesuai dengan misi yayasan. Misi yayasan itu adalah sosial, keagamaan, kemanusiaan. Pendidikan. Ya, pendidikan. Ini relate, ya, relate dengan apa yang kalau kita kaitkan dengan jumlah saham yang ada di dalam GSI, yang jumlahnya hanya 6%. Itu relate dengan apa yang disebutkan juga tadi oleh Mas Kris, bahwa GSI itu hanya jumlah yang ya dilakukan PCR itu adalah 700.000, yang jumlahnya itulah 2,5%. Dan memang keuntungan dari badan usaha tadi adalah dikembalikan kepada yayasan untuk kembali mewujudkan cita-cita yayasan, misi yayasan. 4 tadi, kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, dan juga adalah sosial. Jadi nggak ada yang salah. Dia menjadi seksi karena hanya dikait-kaitkan dengan ada pejabat negara. Dalam hal ini adalah Pak Erick Thohir. Jadi menurut saya perlu kita segarkan kembali lah ingatan kita bahwa ketika awal pandemi dulu, tidak hanya kita tapi juga semua negara di seluruh dunia ini linglung, bingung, nggak tahu mau melakukan apa dalam mengupayakan agar kebijakan-kebijakan itu tepat dalam mengantisipasi lonjakan kasus. Karena kan kita tahu bersama COVID-19 ini cukup cepat prosesnya. Pada saat situasi seperti itu dalam keadaan bingung, semua negara bingung,
Tiba-tiba ada nih sekelompok pengusaha bikin konsorsium, berkolaborasi untuk kemudian membantu pemerintah, membantu masyarakat. Ya, membantu masyarakat agar kemudian PCR itu ada karena berdasarkan penjelasan secara sains dan oleh WHO. Salah satu upaya yang paling tepat untuk kita mengantisipasi COVID itu adalah dengan tes PCR. Kita bisa mengantisipasi, mengetahui secara cepat siapa yang kemudian terkena kasus positif sehingga kemudian dia tidak menular kepada orang lain. Sehingga bisa secara cepat diisolasi, secara cepat kemudian bisa ditangani. Tidak banyak orang yang mau melakukan itu pada situasi semua kemudian kita bingung dalam menghadapi situasi itu. Ini dilakukan oleh Yayasan Adaro dan beberapa orang di antara yang lain kemudian yang terlibat di dalam GSI itu. Jadi menurut saya memang itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kalau tadi bicara soal kebijakan, soal pengadaan PCR ini termasuk harga, itu kan nggak ada di Kementerian BUMN. Itu ada di Kementerian Kesehatan. Secara aturan, secara regulasi, ada Kementerian Kesehatan. Terlalu jauh sekali tuh kalau dikait-kaitkan dengan Pak Erick Thohir. Terlalu jauh sekali kalau dikait-kaitkan dengan Pak Erick Thohir. Lalu kemudian yang keempat, barangkali ini adalah upaya menurut saya secara sistematis untuk menggiring bahwa apa yang sedang dilakukan dan dikerjakan oleh Pak Erick Thohir sekarang ya diganggu, ya menurut saya. Dan ini sesuatu yang harus diluruskan kepada publik, sesuatu yang harus dimengerti oleh publik. Jadi Bang Karni, saya kira publik harus mengerti dan paham bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ya sudah sangat optimal. Tadi sudah disampaikan dan terakhir Pak Jokowi sudah memerintahkan agar kemudian ada penurunan harga terhadap tes PCR dan ini sudah terjadi sekarang. Harga dari sekarang sudah 300.000 untuk luar Jawa dan 275.000 untuk kemudian Jawa. Jadi saya pikir setiapapun pemimpin di Republik ini dalam situasi begini menginginkan sesuatu yang terbaik terhadap rakyatnya. Akan tetapi keinginan yang terbaik itu seringkali diganggu, ya, diganggu dengan hal-hal yang menurut saya ini akan membuat penanganan COVID kita ini akan bisa semakin melambat. Karena apa? Kebijakan soal perjalanan menggunakan PCR dan swab antigen juga menurut saya adalah bagian dari antisipasi kita untuk supaya tidak terjadi lonjakan kasus gelombang ketiga. Kita tahu sama-sama kan sekarang seperti apa di Singapura, di negara-negara tetangga yang lain. Kalau tadi disebutkan bahwa ada harga yang di bawah lebih murah dari harga yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, ini kan soal logika sederhana aja Mas. Kementerian Kesehatan, pemerintah sudah membuat tes PCR swab di puskesmas, rumah sakit rujukan, ya bisa datang dengan harga bahkan malah gratis. Tapi kemudian kan ada juga orang yang ingin cepat, ya dengan kemampuan yang ada di dia, tapi juga tidak melewati batas dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi menurut saya Bang Karni, ya ini mesti harus diluruskan nih kepada publik nih. Jangan sampai kemudian karena kepentingan politik pragmatis berupaya untuk menggiring Pak Erick Thohir adalah bagian dari orang yang menikmati cuan. Di Tempo itu sebutkan cuan. Menikmati cuan gitu. Ya, menikmati cuan saya kira itu bukan bahasa yang tepat Pak Karni. Karena memang secara jelas Pak Erick Thohir semenjak dilantik oleh Pak Jokowi sebagai menteri itu sudah melepaskan semua jabatannya dari perusahaan-perusahaan swasta. Jadi jauhlah Pak Karni, jadi saya kira berhentilah kita mencari sensasi-sensasi yang kemudian dikaitkan
dengan kepentingan kekuasaan, lalu kemudian ini menjadi berita yang meledak karena tiba-tiba disebut Pak Erik, Pak Luhut adalah orang yang menikmati cuan. Padahal ini secara tulus, secara murni ingin menjadi bagian dari untuk berkontribusi terhadap proses penanganan COVID. Jadi saya kira Pak Karni butuh ketulusan kita adalah dalam mencermati apa yang sedang dilakukan oleh mereka yang ingin berkontribusi dalam proses percepatan penanganan COVID ini. Kira begitu Pak Karni? Baik. Dari saya. Agus kalau masih ada jawaban? Baik pemirsa, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Politik dan uang itu saling berhubungan. Uang itu adalah senjatanya. Sementara politik itu timing untuk menentukan kapan pelatu senjata ditarik. Kata Don Luchesi, salah seorang bintang di film Godfather ketiga. Sekarang giliran juru bicara Menteri BUMN, Arya Sinulinga. Selamat malam, Bung Arya. Selamat malam, Bang Karni. Kayaknya jauh ya. Lagi jauh, Bang. Mendampingi presiden kayak. Enggak. Cuma di acaranya ada Pak Presiden itu aja. Begitu ya. Ada tanggapan Bung Arya terhadap pernyataan dari Agustinus Edi Kristianto tadi? Saya sama, Bang. Yang pertama apa? Bahwa jelas Pak Erik tidak ada hubungannya dengan semua ini. Gitu. Itu sangat clear. Kenapa? Karena Pak Erik tidak ada dalam yayasan yang disebutkan Adaro itu. Ya, beliau nggak ada di sana. Ya, jadi tidak ada beliau di sana lah. Ya, itu satu. Yang kedua, Pak Erik ini adalah Menteri BUMN, bukan Menteri Kesehatan. Jadi yang berhubungan dengan kebijakan harga PCR tes, kebijakan mengenai apakah ada PCR atau tidak PCR, itu bukan kebijakannya Pak Erick Thohir, tapi itu kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Jadi Pak Erik tidak punya wewenang terhadap hal tersebut. Ya, itu clear. Kemudian yang ketiga, ini kan dikait-kaitkan. Nah, saya lihat ini udah politik gitu ya, udah politik. Karena politik, maka kita harus buka lebih terus terang dan terbuka, lebih terus terang dan terbuka. Yaitu bahwa kan ini ada dikaitkan dengan PT GSI. PT GSI ini dikaitkan bahwa mereka punya bisnis tes PCR. Disinilah namanya ada Yayasan Adaro. Nah, Yayasan Adaro ini adalah yayasan kemanusiaannya perusahaan Adaro. Sementara Pak Erick Thohir tidak ada di sana. Sama sekali nggak terlibat. Ya, apalagi setelah beliau jadi menteri. Nggak ada lagi katanya dengan bisnis-bisnis apapun, nggak ada. Ya, itu. Jadi beliau tidak punya kaitan dengan itu. Kemudian kita lihat lagi apa sih yang lebih detail gitu ya. Makanya saya kemarin buka bahwa total tes PCR mungkin hari ini udah banyak, mungkin sampai 29 juta mungkin. Lebih gitu, 29 juta. Karena 250.000 per hari sekarang ini, saat ini ya. Tesnya. Dibandingkan yang dengan tesnya Adaro, tesnya GSI, itu hanya 700.000. Artinya 2,5% dari total keseluruhan tes PCR. Ya, 2,5%. Jadi sangat kecil. Kemudian, Yayasan Adaro adalah yayasan kemanusiaan. Dia dikatakan punya saham 6% di sana.
Dan seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Adaro, bahwa Yayasan Adaro ini adalah untuk kemanusiaan, dan itu hasilnya semua untuk kemanusiaan lagi di PT GSI tersebut. Makanya yang terlibat adalah yayasannya untuk kemanusiaan. Ya, jadi ini hanya 2,5% dari total keseluruhan tes PCR yang dilakukan di Indonesia. Nah, kalau dilihat-lihat sangat kecil gitu. Kalau dikatakan bahwa ini adalah ada hubungan antara Pak Erick Thohir dengan saudaranya gitu ya. Seperti yang tadi, bahwa Pak Erick tidak punya kewenangan untuk menentukan tes PCR harganya berapa, kapan tes PCR, tidak ada kaitannya, dan beliau nggak ada punya kebijakan terhadap itu. Ya. Dan kalau lihat sangat kecil gitu, udah hanya 2,5%, kemudian hanya sahamnya 6% yayasan tersebut. Jadi sangat kecil. Maaf kata, kalau memang punya keinginan bisnis, tentunya nggak sekecil itu. Ya. Kemudian lebih lanjut lagi, bahwa pemerintah tidak menentukan siapa yang membuat tes PCR. Justru semua boleh. Yang punya usaha boleh punya tes PCR. Itu artinya keterbukaan, artinya ada market di sana. Silakan. Kan? Ini jelas clear bahwa ini bahwa bukan PT GSI ditunjuk oleh pemerintah misalnya. Itu pun saya walaupun jauh dari Pak Erick, tapi bisa kait-kaitkan juga. Tapi ini pun nggak juga gitu ya. Jadi sangat jauh gitu, makin jauh. Ini hanya kaitan-kaitan. Yang saya bingung adalah kembali lagi. Saya kemarin sama Pak Agustinus juga udah ketemu. Saya tanya, siapa 97,5%? Kenapa Pak Agustinus nggak membuka itu? Katanya beliau nggak tahu. Ada tahu sedikit yang disebut Bu Mame dan sebagainya. Kan itu kecil. Kepastian itu kan ada juga. Apakah cuma itu pemainnya? Yang lain nggak dibuka oleh Pak Agustinus. Atau Pak Agustinus nggak punya data? Tak apa-apa juga kalau nggak punya data. Artinya Pak Agustinus hanya punya data yang punya GSI. Datanya beliau. Yang lain beliau nggak punya namanya. Sampai hari saya belum dapat apakah beliau pernah memaparkan PTB, misalnya PT A, B, C, D, E, berapa banyak gitu ya, puluhan mungkin yang tes PCR tuh siapa aja pemiliknya. Pak Agustinus nggak pernah buka itu. Atau dia nggak tahu. Berarti Pak Agustinus hanya tahu masalah GSI. Berarti Pak Agustinus hanya di-feeding oleh pihak-pihak tertentu untuk membuka PT GSI. Jadi saya simpel-simpel ya. Dan saya anggap ini politik saja. Ya. Udah tadi kecil, dosa pertama, kewenangannya Pak Eri nggak ada di sana. Ya, yang kedua Pak Eri nggak ada hubungannya sama perusahaan tersebut. Ya, udah nggak ada hubungan, dikait-kaitkan lagi. Hanya gara-gara saudaranya punya yayasan, punya Adaro, tapi nggak ada kaitan juga karena beliau nggak ada juga di yayasan Adaro gitu. Jadi jauh banget dikait-kaitkan gitu. Dikaitkan, padahal nggak pernah dibuka gitu. Ini yang punya siapa nggak pernah gitu. Pokoknya dibuka gitu. Nah, jadi kita clear banget. Kami bisa jamin Pak Erick Thohir nggak ada terlibat dan nggak tahu sama sekali dengan bisnis tersebut. Sangat tidak tahu. Jadi mau kita bilang apa? Mau bikin pembelaan diri apa? Nggak ada pembelaan diri. Ini adalah kita mau mendudukan semuanya informasi secara benar. Secara detail bahwa inilah kondisi yang sebenarnya. Jadi udahlah, hentikanlah fitnah, hal-hal tendensius yang memang, apalagi tadi saya katakan, porsi mereka sangat kecil dibandingkan yang lain gitu ya. Jadi dari 2,5% dari itu 6% dari 2 itu lagi, wah kecil banget lah gitu ya. 6% dari 2,5% kecil banget. Bahkan saya dengar kabar mereka belum pernah dapat dividen dari situ gitu ya. Yang sangat kecil banget itu. Bahkan dibuat menjadi dibuat menjadi untuk ribuan orang lagi dihasilkan PCR, di tes PCR secara gratis oleh perusahaan tersebut. Tapi itu urusan mereka lah. Yang pasti kami dari Pak Erick Thohir mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan beliau dan beliau nggak ada kaitannya dengan Yayasan Adaro. Walaupun itu punya saudaranya. Jangan nanti kalau punya saudaranya kita bilang, wah dia ada di... Susah nanti kita kalau seperti itu semua. Karena apa? Beliau bukan pemegang kebijakan di urusan tes PCR. Itu penting banget. Karena dia mengatakan, ini etika. Ya etika kita sepakati. Tapi etika, yaitu kalau beliau tidak ada kaitannya dengan pengambil keputusan dan kebijakan, maka tidak bisa juga dikenakan masalah etika di sana. Beda cerita ya, beda cerita. Jadi ini harus, dan itu kemudian nggak ada satupun hal-hal yang diuntungkan ya kepada pihak misalnya GSI dari sisi kebijakan yang mengatakan bahwa GSI yang akan dapat tes PCR, nggak ada sama sekali. Semuanya bebas dan masyarakat bebas memilih di mana mereka mau tes PCR. Nggak ada arahan dari pemerintah. Jadi ini juga mendudukan. Jadi jangan seakan-akan kalau ada orang bisnis PCR, maka mereka berdosa. Seakan-akan semua dosa. Jadi saya bingung juga kok orang tiba-tiba jadi berdosa bikin bisnis tes PCR. Tapi itu pun urusan mereka.
Karena sama sekali gak ada kaitan sama Pak Erick Thohir. Itu clear. Yang bisa saya sampaikan bahwa inilah yang perlu kita tahu, bahwa kami tahu ini udah ada yang mulai demo, ada yang aksi, ada yang laporan ke KPK. Kayak gerakan ritme yang sangat indah gerakannya. Yang kami lihat ini udah betul-betul arah gerakannya arah gerakan politik, bukan lagi arah pembersihan. Kalau pembersihan, maka dibukalah ke 97,5% akan dibuka juga. Sampai hari ini nggak dibuka-buka. Mereka hanya tahu pemilihnya cuma satu. Yang lain itu detail semua, hanya GSI-nya tahu detailnya. Yang lain nggak tahu detailnya. Nah ini yang saya lihat kita perlu dudukan bahwa kita harus clear, kita harus jernih, jangan pakai tendensius, jangan ada niat jahat, dan kalau ada politik ya beritahulah bahwa ini gerakan politik. Jadi kita tahu memang ini gerakan politik, nggak apa-apa gitu. Dan biasa, apalagi kan ini udah mulai mengkait-kaitkan dengan isu reshuffle, meminta Pak Erick mundur dan sebagainya. Padahal jauh-jauh sekali ya. Jadi kembali lagi Bang, tegas saya katakan bahwa Pak Erick tidak ada terlibat dalam yayasan tersebut, tidak ada dalam yayasan tersebut ya. Kemudian Pak Erick tidak ada dalam pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai tes PCR. Itu ambil akar nih. Baik, Arya, terima kasih banyak. Sekarang saya minta pendapat dari anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN, juga ketua fraksi saya dengar, Saleh Partonan Daulay. Silakan. Ya, makasih Bang Karni. Jadi kalau saya ikuti tadi ini, untuk sejauh ini memang ada dua kubu ya, semacam itu. Ya, Pak Agustinus mengatakan ini tidak etis, ada pejabat yang sangat berrelasi lah, kurang lebih begitu, dengan bisnis PCR. Tapi ada Pak Endang sama Bang Arya tadi mengatakan nggak ada kaitannya. Jadi kalau saya itu Pak, kami di DPR komitmennya itu, dan konsentrasi kita adalah bagaimana agar penanganan COVID di Indonesia ini memang tidak ada unsur komersialisasi. Sejak awal dulu, saya ingat tuh di ILC yang lama dulu, itu saya di awal-awal itu sudah berbicara soal itu. Nah tapi kalau kita lihat ini, kalau kita lihat perkembangan terakhir, saya melihat bahwa kebijakan pemerintah yang menghapus kewajiban PCR bagi penumpang pesawat ini satu kemajuan yang luar biasa. Artinya begitu ada isu sana sini yang katakanlah sampai menduga keterlibatan para pejabat, akhirnya kan pemerintah langsung menghapus tuh. Ketika menghapus, itu pemerintah kelihatannya nggak hitung-hitung Bang Karni. Misalnya, oh kalau ini berapa lagi yang belum laku ya PCR-nya gitu. Kalau misalnya dihapus sekarang, nanti PCR yang kemarin sudah dibeli apa laku apa tidak, kan nggak begitu. Tapi pokoknya 2 hari itu berkembang isu ini langsung dihapus. Artinya kalau memang pemerintah ataupun pejabat pemerintah ikut berbisnis di situ, saya kira nggak langsung begitu, ada hitung-hitungannya. Itu satu. Yang kedua, saya melihat bahwa memang dari awal soal kebijakan menggunakan PCR dan antigen ini ada problem di situ, Bang Karni. Pertama begini, kalau kita lihat instruksi Mendagri yang mewajibkan orang untuk memakai PCR. Bahkan naik bus atau kereta api. Dan kereta api juga diwajibkan untuk pakai itu. Tetapi kalau kita lihat, ini ada standar ganda juga di dalam penetapan ini. Kenapa standar ganda? Karena kan kalau naik pesawat wajib nih PCR. Harus pakai PCR. Artinya PCR diakui pemerintah sebagai alat untuk mendeteksi. Tetapi untuk yang perjalanan darat, kereta api, bis, dan lain-lain sebagainya yang darat itu pakai antigen boleh. Artinya antigen itu juga diakui oleh negara. Artinya kalau memang PCR diakui, antigen diakui, kenapa PCR-nya yang harus diwajibkan untuk penumpang pesawat? Itu kan jadi problem juga di situ. Mestinya kalau antigen sudah cukup untuk penumpang darat, mestinya antigen juga cukup untuk penumpang pesawat udara. Karena apa? Pesawat itu, Bang Karni, itu lebih tertib loh sebetulnya penumpangnya dibandingkan dengan mereka yang naik kereta api tiap hari, katakanlah yang dari Bogor ke Jakarta, Depok, Jakarta itu. Itu lebih tertib yang naik pesawat. Kenapa? Untuk masuk saja kan ditertibkan itu, keluar saja itu diumumkan. Silahkan duduk dulu, nanti nomor sekian sampai sekian keluar dulu baru, kan tertib. Kemudian orang di pesawat itu nggak boleh buka masker. Ini saya kebetulan minta izin nih buka masker.
Kenapa nggak boleh buka masker? Karena tadi untuk keamanan semua orang yang ada di dalam pesawat. Kemudian kalau memang PCR ini dianggap efektif, kemudian antigen efektif, kenapa kita tidak pilih nih mana yang lebih murah untuk masyarakat? Karena apa? Kalau PCR ini diwajibkan, ini berat memang bebannya. Dulu harga-harganya itu pertama 2,5 juta, bahkan ada yang sampai 3 juta. Turun 1,9, turun lagi 900, turun 500 sekian, turun 450, 300, 275. Artinya ini kan ada kecurigaan-kecurigaan memang yang berkembang di masyarakat yang saya kira wajar itu terjadi. Tetapi kami concernnya di Komisi 9 ini kan sering juga ditanya ini. Apa sih sebetulnya manfaatnya misalnya orang di PCR dan wajib PCR naik pesawat? Karena apa? Di kampung saya Bang Garni, ini saya selalu mencontohkan kampung saya karena jauh dari kota Medan. 12 jam. Dari Padang Lawas Utara, Sidimpuan, Tapanuli Selatan itu jauh tuh ke kota Medan, 12 jam. Kalau kita mau PCR di sana, itu kita ambil sampel, kirim ke Medan, 12 jam baru sampai. Setelah sampai di lab, itu kan tunggu 6 jam paling cepat. Habis itu baru kirim lagi hasilnya ke kampung. Sementara masa berlaku 2 hari, waktu itu kan 2 kali 24 jam. Begitu nyampe ke tangan yang punya sampel atau orang yang dites, udah habis masa berlakunya. Dan ini terjadi banyak di kabupaten kota di seluruh Indonesia, bukan hanya di tempat saya. Artinya apa? Artinya ternyata ini tidak adil bagi mereka yang ada di daerah-daerah. Coba kalau hanya swab antigen yang di kampung sana. 15 menit, 10 menit kan udah keluar hasilnya. Dan itu bisa dipakai. Itu yang menurut saya yang tidak dibenahi pemerintah dalam rangka kewajiban mereka untuk melakukan testing tadi. Kemudian yang kedua, kalau kita kembali ke dasarnya, sebetulnya kalau penanganan COVID ini kan sebetulnya ada 2 bagian nih. Ada yang tugasnya pemerintah, ada yang tugasnya masyarakat Bang Karni. Kalau 5M, ini ada Ibu Dokter sini, 5M itu sebetulnya tugas masyarakat nih. Ya kan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan keramaian, mengurangi mobilitas. 5. Ini rakyat bisa kerjakan ini. Dan itu tidak dibebani biaya karena ini. Memang tugas masyarakat tuh. Ya biayanya sedikit lah, paling beli masker. Masker sekarang bisa pakai masker kain yang bisa dicuci dan dipakai lagi. Tetapi kalau yang 3T, ya kan, bagian kedua, kan tadi 5M. Yang bagian 3T itu tugas pemerintah Bang Karni. Apa itu? Testing, tracing, dan treatment. Testing itu butuh biaya. Tadi itu PCR dan rapid antigen. Kemudian tracing ini saya kira juga bagian dari tugas pemerintah. Kenapa? Karena testing dan tracing itu dibutuhkan untuk memetakan di mana orang terpapar COVID paling banyak, lalu dengan begitu kita bisa menentukan ini bagaimana penanganannya. Nah kalau kita lihat dari testing dan tracing ini juga beda Bang Karni, menurut saya. Nanti ditanya sama ahli epidemiolog. Kalau yang testing itu boleh pakai rapid antigen, menurut saya itu diakui juga oleh dunia. Tapi kalau dia melakukan tracing, yang orang yang sudah pernah kontak langsung dengan penderita atau orang yang terpapar, itu memang perlu PCR untuk memastikan bahwa ini kuat, bahwa ini kena atau tidak kena dan seterusnya. Tapi kalau untuk masyarakat biasa kan agak aneh juga ini semua orang di PCR. Dan lagian kalau misalnya semua orang yang naik pesawat itu PCR, nanti jangan-jangan yang dianggap sehat itu orang yang pernah naik pesawat. Yang di luar yang sana itu enggak. Bagaimana dengan orang yang di pasar? Pasar-pasar tradisional. Sekarang coba lihat tuh Bang Garni. Ini kan Jakarta sekarang udah macet lagi nih. Ya kan? Kita lihat di sana. Di mall. Sekarang mall sudah boleh. Anak-anak sekarang sudah boleh masuk mall. Sekarang balas sekolah udah dibuka. Ya kan? Pembelajaran tatap muka sudah dibuka. Apakah semuanya harus di PCR? Berapa biayanya itu? Nah kemudian kalau memang testing, tracing, dan treatment itu adalah tugas pemerintah, mestinya pembiayaannya pun diserahkan kepada negara. Bukan kepada masyarakat. Nah sekarang kan masyarakat dibebankan biaya juga. Makanya orang malas nih naik pesawat sampai 2,5 juta biayanya dulu tambahannya. Harga tiket aja cuma 1,2. Ya kan? Biayanya nambah untuk testingnya aja itu kita bayar 2,5. Malah sekarang coba penerbangan kita turun. Di Medan itu, Bang Karni, dulu ada satu pesawat 6 kali sehari penerbangannya. Sekarang cuma 1 kali. Kenapa? Ya mungkin penumpangnya juga berkurang gitu. Ini akibat apa? Biaya-biaya yang tadi. Nah karena itu saya mengapresiasi langkah pemerintah untuk menghapus itu Bang Karni. Dan tentu tracing dan testing tetap akan kita lakukan dengan pola yang berbeda. Nah karena itu fokus kita adalah ini apakah ada bisnis atau tidak bisnis dengan para pejabatnya. Saya kira saya tidak masuk pada penilaian terkait itu. Silakan masyarakat yang menilai. Tadi argumen-argumen yang sudah disampaikan yang kan masyarakat akan nilai. Nah, mana yang kuat nih argumennya? Apakah argumennya Endang Tirtana sama Arya atau
Mas Agustinus. Nah, yang jelas bagi saya memang kalau ada komersialisasi di dalam penanganan COVID itu melanggar etika dan melanggar Pancasila. Bukan hanya etika, Pancasila. Kalau Pancasila sudah dilanggar, itu sudah nggak benar gitu bernegaranya. Jadi karena itu komitmen kita untuk penanganan COVID itu adalah komitmen berdasarkan kemanusiaan. Kalau komitmen berdasarkan kemanusiaan, insya Allah isu-isu yang tadi itu akan bisa terhindarkan. Begitu Bang Karni. Pertanyaan saya cuma satu, sebagai Komisi 9 dari DPR melakukan apa mengawasi selama ini sampai harga PCR 2,5 juta, ketentuannya berubah-ubah. Gimana fungsi pengawasan DPR? Jadi Bang Karni, kalau dilihat hasil rapat-rapat kita di DPR itu termasuk orang yang paling kritis nih sama pemerintah nih. Yang soal ini Bang Karni, ini soal PCR ini, terakhir saya itu ribut dan protes di Komisi 9 kenapa? Karena istri saya itu masa berlaku PCR-nya habis berapa jam sebelum dia terbang. Nggak bisa pergi. Malam dia harus nunggu di Pekanbaru untuk nunggu besok penerbangan berikutnya. Hanya beberapa jam. Kan 2 kali 24 jam berlakunya waktu itu. Nah waktu itu habisnya beberapa jam. Sekarang dibolehkan 3 kali 24 jam. Berarti kemarin itu istri saya masih bisa dong mestinya. Tapi gara-gara itu nggak bisa terbang. Itu satu contoh. Ada ponakan saya, ayahnya meninggal di kampung saya. Ayahnya meninggal. Asli ayahnya meninggal. Ada ponakan saya tinggal di Surabaya dan satu lagi di Bandung. Nggak bisa pulang kampung, kenapa? Nggak ada PCR-nya. Karena kalau begitu PCR kan tes dulu, 6 jam baru bisa. Akhirnya dia datangnya tuh besoknya baru bisa lihat. Ayahnya yang sudah dimakamkan. Kalau kemarin dia nggak ada PCR, mungkin masih bisa kejar untuk ketemu ayahnya. Ini kan contoh-contoh yang dialami oleh masyarakat lain. Ya kan? Dan bayangkan kalau ada orang sakit keras, ingin ketemu anaknya, yang terakhir sekali gitu, selagi dia masih hidup. Nggak bisa juga, kenapa? Ada PCR tadi. Nah ini yang saya kira Bang Karni, contoh ya, di DPR itu kita selalu mengkritis itu. Termasuk misalnya soal peduli lindungi, Bang Karni. Sekarang kita masuk kemana-mana, cek begini, cek begini. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak dibuktikan efektivitas dari peduli lindungi itu untuk menangkap orang-orang atau katakanlah mengkarantina, mengisolasi orang-orang yang terpapar? Berapa persen? Sama dengan yang PCR tadi. Saya belum pernah, Bang Karni, saya bolak-balik nih keliling Indonesia untuk melakukan pengawasan. Tapi saya belum pernah ini, tiba-tiba misalnya datang petugas, datang ke rumah saya. Bang, hati-hati Pak Saleh, ini kita menemukan dari hasil PCR yang tes kemarin itu, ini ada yang kemarin naik pesawat ikut sama Bang itu terpapar. Jadi karena itu sekarang kita mau tracing nih Pak Saleh. Nggak ada itu. Sampai hari ini belum ada, nggak tahu coba masyarakat lain. Berarti apa manfaatnya ini? Sama dengan PCR kemarin itu, yang peduli lindungi. Sebelumnya kan IHAK itu. Di kantor tuh saya ribut tuh, saya tanya, apa maksudnya gunanya IHAK ini? Ya kan? Kan kita harus daftar, harus tulis dari mana ke mana. Ya kan? Apa manfaatnya? Kan nggak bisa dijawab juga. Kami datang, Bang Karni, ke bandara Soekarno-Hatta, ngecek juga di situ. Panggil semua orang-orang itu. Yang KKP-nya kita panggil, yang orang bandara kita panggil, semua kita periksa. Kelihatannya biasa-biasa aja. Ya enggak? Kecuali memang kalau kita ini lagi luar biasa, meledak gitu kasusnya di Jakarta, di kota-kota besar. Seperti yang kemarin dulu. Mungkin itu bisa kita pahami, kekhawatiran pemerintah. Tapi kalau sekarang kan lucunya itu kan, ini kasus lagi landai. Bu dokter mengatakan rumah sakit lagi kosong sekarang. Enggak banyak lah, ada 1-2 mungkin. Tapi malah PCR-nya ditegasin lagi gitu. Alasannya nanti mengantisipasi gelombang ketiga dan seterusnya. Itu di Malaysia, mohon maaf nih, negara lain juga. Semakin mereka perketat nih, lockdown sana, lockdown sini. Malah sekarang begitu buka sedikit, naik lagi kasusnya. Buka sedikit, naik lagi. Kita di Jakarta, semakin dilebarin, malah justru semakin aman kelihatannya. Ini kan jadi logika-logika seperti ini, jangan-jangan nanti dimarahin sama epidemiolog kita nih kalau cerita begini. Tapi yang jelas, ini fakta, malah kita semakin turun, ya mestinya kan pengetatannya juga semakin dilonggarkan. Jakarta sekarang kalau nggak salah level berapa? Level 1 atau level 2 sekarang? Level 1, artinya Jakarta sudah aman. Nah jangan lagi misalnya makin dipersulit masyarakat. Masyarakat ini udah pusing Bang Karni ini, stres. Kenapa? Terlalu banyak aturan, perubahan aturan seperti yang katakan Bang Karni. Jangan dikira kita nggak ribut juga, kita tanya. Bolak-balik aturan ganti ini, ganti itu. Sekarang Mendagri keluarin SE, surat edaran. Menteri Perhubungan keluarin surat edaran. Terkait dengan hal yang sama, begitu loh. Belum lagi yang surat edaran Mendagri belum dicabut, kemudian keluar surat edaran Menteri Perhubungan.
Setelah itu dihapuskan lagi, surat edaran Mendagri keluar lagi. Surat edaran Menteri Perhubungan masih berlaku. Nah kalau begini modelnya gimana? Masyarakat kan bingung, mana yang mau kita taati? Nah dari awal memang, saya ingat betul beberapa kali di ALS ini kita juga bicara itu. Bahwa dari awal dulu memang pemerintah ini soal aturan-aturan ini, saya tumpang tindih. Nah karena itulah maka sekarang ini mungkin ada momentum nih, masyarakat lagi koreksi. Berterima kasihlah kepada masyarakat yang mengoreksi ini, supaya ini ke depan bisa berjalan dengan baik. Kalau ada orang ambil keuntungan di situ, kemudian berlebihan dan kita punya faktanya, Pak Agustinus punya faktanya, silakan saya dorong Pak. Silakan dibuka dan sampaikan kalau perlu ke DPR juga. Data itu disampaikan ke kita, karena kita kan punya tugas fungsi pengawasan. Dengan begitu kita bisa koreksi, bahkan kalau perlu ya kita bikin pansus. Kalau dulu Bang Ruhut dulu jadi anggota DPR, pansus terus kita bikin. Tapi kalau misalnya ini tadi kan menyebutnya tidak bisa menyebut bahwa orang itu langsung berbisnis, enggak. Tapi ada relasi, kan itu bahasanya tadi. Kalau masih ada relasi kan Bang Angga masih agak jauh kan. Masih ada relasi. Sama kayak kemarin tuh ada orang lapor ke Bareskrim, katanya begini. Ditanya Bareskrim punya bukti enggak? Enggak punya. Nah, kalau datang saudara ke sini udah bawa wartawan, belum punya bukti tapi bawa wartawan. Maksud saudara apa? Lalu dikatakan ini jangan-jangan ada unsur politik. Ya kalau misalnya diduga ada unsur politik, Pak Erick Thohir ya sabarlah. Kenapa? Menteri BUMN itu jabatan politik. Jadi kalau ada orang misalnya mau masuk dalam persoalan politik ya biasa saja. Ya kan namanya juga politik. Ya politik ya udah diterimalah apa adanya, ya politik dijawablah secara politis. Tadi jawaban-jawaban yang disampaikan Pak Arya, Pak Endang Tirtana, ya saya kira udah jawaban yang politis juga sebetulnya. Bahwa ini, tidak ini. Kemudian disampaikan fakta-fakta politik, itu fakta politik tuh Pak Endang. Misalnya mengatakan dia tidak ikut ambil bagian dalam kebijakan itu. Itu juga jawaban politik. Memang dia kan Menteri BUMN nggak ikut terlibat dalam penentuan masalah kesehatan. Itu jawab politik juga gitu loh. Jadi karena itu sah-sah saja nanti masyarakat silakan untuk memberikan penilaian ya terkait dengan jawaban itu. Baik. Sekarang saya kasih Raja Minyak dari Medan. Ruhut Sitompul. Terima kasih Bang Karni, terima kasih ILC Perjuangan. Kita di Perjuangan ini acara yang kedua kali. Insya Allah akan terus berlanjut walaupun melalui YouTube. Karena YouTube ini banyak pemirsanya, kadang-kadang kalah itu TV. Oh, luar negeri semua. Salut lihat Bang Karni. Yang saya ingin katakan, benar apa yang dikatakan tadi oleh Pak Saleh Daulay ya. Pak Agus tadi terang benderang mengatakan demikian mengenai PT yang lagi rame kita perbincangkan ini bersama yayasan kita tahu Adaro, Indika ya. Ini yayasan-yayasan ada 4 yang memang semua papan atas, kita tahu itu. Tapi lebih fokus lagi saya lihat adanya 2 tokoh. Bahkan tadi Pak Agus dia lagi katanya. Ya itu urusan Pak Jokowi, dia presiden. Ya dia memang mau percaya dengan Pak Luhut, dengan Pak Erick Thohir ya. Ibu Sri Mulyani ya kita mau bilang apa. Kita tunggu aja 2024 nanti Pak Agus ikut maju calon presiden. Kan gitu saja. Nah, nanti mudah-mudahan ruhut lagi karena Pak Agus kawan saya kan begitu. Jadi yang saya lihat jujur saja, mohon maaf Pak Agus, apa yang dikatakan Pak Arya, juru bicara Pak Erick Thohir betul. Kok yang jadi eye catching ini yang 2,5% Pak. Padahal kita tahu siapa yang 97% itu. Dan kejadian ini jujur saja, tadi Pak Endang tegas kok mengatakan, ya siapa sih? Pada waktu itu ini nggak ada yang tertutup Pak, nggak ada Pak Agus, ya siapapun bisa kok mau bikin seperti apa yang dilakukan oleh yayasan ini, siapapun bisa. Tapi seperti yang dikatakan Pak Endang, awalnya pandemi ini, jujur saja kita semua bingung. Bukan hanya Indonesia, dunia. Dunia bingung. Bahkan jadi perdebatan. Lockdown ya dengan kita yang terakhir PPKM. Tapi nyatanya apa yang kita lihat sekarang?
Kita tahu lockdown itu sekarang semua negara-negara yang lockdown itu sekarang sudah masuk gelombang yang ketiga. Mereka ngeri banget. Tapi Pak Joko Widodo bersama pembantunya Pak Luhut, Pak Erlangga, Pak Erick Thohir, ya, Bu Sri Mulyani, tokoh-tokoh lainnya, dunia sekarang mengakui PPKM kita loh. Mengakui. Sampai Joe Biden, Presiden Amerika, ya, mau mengundang Pak Joko Widodo ke Amerika. Karena di Amerika juga masih naik turun. Tapi kita sampai sekarang, betul apa yang dikatakan Pak Saleh. Tinggal kembali kepada kita rakyat. Rakyat ini tolong deh 5M ini. Ya, apalagi kita bangga pemerintah tegas tidak ada libur Natal tahun baru. Nah, ini kuncinya di kita, prokes. Itu. Jadi nggak usah khawatir Pak, ya. Yang saya lihat, terima kasih Bang Karni angkat masalah ini. Karena seperti yang dikatakan Pak Arya, ya. Ini bahaya loh Pak Agus. Ini yang Bapak angkat akhirnya, ya saya orang hukum, saya Komisi 3 2 periode. Ya, saya ketawa. Yang Pak Agus bilang udah ada yang melaporkan sekarang ke KPK. Yang ada sekarang KPK itu semua garuk-garuk kepala. Apa yang harus kami lakukan? Kalau katanya. Itu lembaga hukum Pak. Ya kan gak enak aku bilang itu partai baru. Paling gak biar orang tahu. Kan itu aja. Jadi ini banyak yang akhirnya menangguk di air keruh Pak. Jadi tolonglah Pak. Pemerintah kita tegas. Ya, lagi kerja keras untuk itu. Dan hasilnya kita semua sudah merasakan. Hampir semua provinsi sekarang sudah level 1. Tinggal beberapa yang level 2. Sudah 1 Pak. Bahkan sudah ada kabupaten kota yang 0. Kita memang bangga. Ya, lihat kerja keras Pak Joko Widodo untuk ini. Kita harus dukung. Karena itu kalau dua nama ini kebetulan dua-dua ini saya kenal Pak. Mereka manusia-manusia yang sudah cukup dengan dirinya. Pak Luhut sebelum di pemerintahan pengusaha, kita tahu rame kemarin Pandora mengenai pajak. Pak Luhut itu pernah bayar pajak 1 tahun itu di atas 1 T loh. Berturut-turut berapa tahun. Apa Pandora? Dan ini kadang-kadang melihat Pak Luhut ibarat semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup di atasnya. Baik Pak Luhut, baik Pak Erick Thohir. Tapi akar mereka apa? Ketulusan, kerja keras. Pengabdian kepada negara, kepada rakyat. Itu Pak. Akhirnya nggak ada yang bisa ngomong apapun untuk mereka. Pak Erick Thohir, kawan saya dari, ya kita kecil kok. Ya, kita tahu beliau beliau udah cukup dengan dirinya dari dulu. Ya, beliau membangun masjid di Amerika Serikat bersama kawan-kawannya waktu mereka kuliah di Amerika. Dia orang hebat kok. Jadi yang bisnis gini-gini yang Bapak sorot itu seperti, ya maaf aja ya, gimana dengan abangnya Boy Thohir, nggak ada itu Pak. Pengabdian, tadi jujur saja ya, saya dapat informasi, awal-awal ini bagaimana kampus, bagaimana fakultas kedokteran, di UI, di Unpad, di Erlangga, di UGM, ya, di USU, tempat abang kita ya. Tapi mereka-mereka inilah anak-anak muda. Ini kan Pak Luhut aja nih yang senior. Ya, diajak oleh anak muda. Ya. Mereka membantu loh. Mereka bagaimana membantu di UI, membantu ya. Kita tahu bagaimana CSR perusahaan-perusahaan raksasa ini. Jadi nggak usah khawatir. Bahkan itu saya dukung Pak Erick Thohir. Tolong Pak, Bapak ada data yang 97% itu, wah saya nggak tahu itu Pak di mana-mana mereka. Bahkan mereka ada di seluruh Indonesia. Itu saya yakin. Ya Pak Saleh Daule bersama kawan-kawan akan membawanya. Ini itu baru keren Pak. Terima kasih Bang Karni. Seperti biasanya Raja Minyak itu gak boleh pegang mic. Begitu pegang mic gak dilepas lagi. Kita rehat sejenak. Pemirsa,
sampai kita di penghujung acara. Kita udah mendengar 5 narasumber tadi. Tinggal 2 yang belum. Tapi sebelum saya kasih yang 2, apa dari Agus ada yang mau ditanggapin? Ya gini Pak Karni, pertama soal politik tadi ya. Manusia kan homo politikos ya, makhluk yang berpolitik. Semua berpolitik, politik itu bukan sesuatu yang kotor pada dasarnya. Karena saya juga latar belakangnya ilmu politik. Jadi dalam kasus ini berkaitan dengan jabatan para menteri yang disebut, tentu secara politik di tangan presiden ya. Saya tidak bisa mempengaruhi, siapa tidak bisa mempengaruhi, itu namanya yang disebut hak prerogatif. Yang kedua, kalau saya tetap nomor 1 adalah transparansi. Transparansi ini penting. Kalau tadi dibicarakan tentang 97,5 sisanya, itu kan dihitung dari katanya market share-nya 2,5% dari mungkin 24 juta tes PCR yang perlu dilakukan. Simpel aja bagi saya. Sekarang pemerintah umumkan saja. Ini kan data ini kan kita masyarakat belum clear juga nih dapat 24 juta itu apa semuanya. Apa yang ada yang bagian dari tracing itu kan masih hanya yang sudah di PCR gitu. Itu dibuka saja. Termasuk juga dibuka tentang ya ini bagus juga kalau PT GSI membuka tentang berapa sisa stok yang dia punya, investasi yang sudah dia lakukan, apa kegiatan sosial yang sudah dilakukan, silakan aja buka. Tapi berkaitan dengan konflik kepentingan, dugaan konflik kepentingan yang kita tahu bahwa konflik kepentingan itu adalah pintu masuk terjadinya korupsi, ini juga faktor yang perlu diperhatikan. Karena kan kalau dilihat dari komposisi PT GSI, ada yang badan hukumnya yayasan, ada yang badan hukumnya PT, ya kan. Mungkin dari pihak PT GSI menjelaskan, dari pihak-pihak yang yayasannya dia menjelaskan posisinya, gitu. Karena ini juga yayasan dan PT, kita nggak tahu ya, yang berkaitan dengan Menko Marifest kan yang PT, kalau yang yayasan kan yang berkaitan dengan Adaro dan kawan-kawan. Kenapa dibedakan badan hukumnya? Gini apa? Kalau saya nggak ada beban ya, saya ngomong Bu Mame juga, saya sebut di sini pemiliknya PT Bu Mame Indonesia, terus si Timotius Gradi dan sebagainya. Kalau Prodia misalnya, dia kan juga salah satu pemain besar di industri ini, dia perusahaan TBK, bisa dibuka. Poinnya begini, kita perlu evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah selama hampir 2 tahun terakhir ini berkaitan dengan COVID. Mana yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dulu vaksin, sekarang PCR, ya dijelaskan. Terutama itu loh, faktor-faktor yang membentuk harga gitu. Karena di diskusi sebelumnya di TV One dengan Pak Arya, itu kan disebut katanya yang menentukan harga itu BPKP, ya kan. Nah ini mana dasarnya mana? Ini itu juga saya dengar nggak pernah ada di berita, itu penentuan harga dari BPKP itu baru muncul pas di acara kemarin gitu. Terus yang berikutnya juga begini, berkaitan dengan 97,5% itu konteksnya bukan siapa melindungi siapa membuka siapa, enggak. Konteks yang perlu kita luruskan itu justru adalah konsep persaingan usaha lah. Misal, kan saya juga mendorong tuh KPPU melakukan pemeriksaan, dia kan bisa berinisiatif memeriksa tuh apakah terjadi persaingan usaha yang sehat atau tidak di antara para pemain. Kalau saya sebagai masyarakat biasa ya saat ini kan tidak punya wewenang meminta data dari mereka. Kalau KPPU yang meminta, yang melakukan pemeriksaan kan dia bisa meminta data dari seluruh pemain. GSI ini jadi sebetulnya terungkapnya ini ke publik jadi pintu masuk juga gitu loh. Tapi gini, dalam beberapa publikasi saya kan ada 3 tuh hukuman yang saya dalam tanda petik rekomendasikan. Pertama adalah hukuman tadi, hukuman evaluasi lah, dalam tanda hukuman evaluasi, kita evaluasi menyeluruh semuanya, kita lihat. Mungkin yang di KPK dia cuma masuk pengumpulan bahan dan keterangan juga mungkin sulit, dia biar KPK. Jadi semua pintu dibuka aja. Yang kedua kan
Saya juga merekomendasikan hukuman politik. Kenapa hukuman politik? Nah ini jadi rame nih memang. Hukuman politik. Orang bilang saya ditunggangi, orang bilang saya di ini. Padahal kalau ingat gini, saya itu pernah dalam suatu masa ya, 5 bulan tuh saya nggak nulis apa-apa di Facebook. Saya tidak tulis apa-apa, kira-kira tuh dari bulan Desember 2020 sampai April kalau nggak salah. Itu saya nggak sehuruf pun saya tulis. Biasanya saya rajin sekali tuh soal prakerja dan sebagainya. Apa pertimbangan saya? Waktu itu ada harapan vaksin. Saya nggak mau mengganggu, jujur. Karena apa yang saya tulis, saya lihat juga follower saya nggak mau. Salah satu pertimbangan saya itu, jadi kata orang saya bertapa. Karena waktu itu saya lihat, saya juga membaca situasi. Saya juga orang yang punya hati dan mengalami juga sama seperti rakyat yang lain. Saya melihat 1 tahun itu sudah berat sekali 2020. Waktu itu berita tentang vaksin, apapun itu bentuknya, sangat memberikan harapan besar buat masyarakat. Ketika itu saya berhenti prakerja. Setelah prakerja saya tahu. Walaupun direspon, tapi responnya ya kalau misalnya saya minta 100% sama Presiden Jokowi diresponnya mungkin 30 atau 40%, it's okay, saya nggak ada kepentingan apa-apa. Sudah membuka mata masyarakat saya sudah bagus. Jadi ada niat itu di balik setiap tulisan-tulisan saya. Baru 5 bulan setelah vaksin berjalan, saya lihat gitu, saya mulai menulis lagi. Apa yang saya tulis, terus juga ketika menulis, ketika menuding dasar saya, ya kan saya juga politik, menulis itu kan juga berpolitik ya kan. Menulis juga berpolitik, saya juga memilih gitu loh. Memilih mana yang memiliki nilai berita gitu. Bagi saya punya dasar yaitu good governance tadi. Ada apa yang menjadi perbincangan di masyarakat, menjadi perhatian, saya bingkai. Framing juga bukan merupakan bahasa yang buruk gitu loh. Framing itu penting untuk memberikan konteks kepada masyarakat. Kenapa saya menulis PCR ini? Tempo menulis dengan framing begini. Kata orang, saya lebih mendetailkan para pemegang sahamnya. Supaya apa? Supaya memberikan konteks. Saya buat tabelnya, saya buat berapa lembarnya, saya buat berapa lembarnya itu per lembarnya harganya berapa. Supaya memberikan konteks kepada para terutama, karena saya lihat di dalam pemilik GS itu ada juga, ya pengurus GS itu ada salah satu juga yang orang market ya. Pasti tahu gitu loh tentang saham. Memberikan konteks itu yang yang belum diberikan Tempo. Itulah mengapa menjadi rame. Jadi masyarakat kita ini begini, informasi telanjang, yang telanjang itu kerap disalahartikan. Framingnya macam-macam. Saya juga memframing, tapi apa yang ada di balik niat untuk framing itu. Nah kalau sekarang posisinya soal politik, soal apa saya nggak tahu itu. Yang apa, Bang Karni, demo yang apa, nggak tahu saya. Saya boleh tanya nggak Bang Karni? Ya boleh. Pendek aja. Pendek sekali. Kalau mendengar penjelasan Mas Agustinus tadi secara jelas menyatakan bahwa tudingan yang disampaikan itu memang memilih yang punya unsur politis. Memiliki nilai berita. Ya, dan politis. Sadar nggak bahwa kemudian dengan memilih unsur politis itu membuat kepercayaan publik terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah itu kemudian akan bisa membuat gagal atas semua usaha-usaha kebijakan itu. Jadi memang harus betul-betul juga dipahami bahwa apa efeknya gitu. Kalau efek begini loh. Dan sekarang kita tahu bersama bahwa kita sedang berupaya agar gelombang ketiga ini terjadi. Kita tidak bisa bereuforia terhadap situasi ini karena menganggap bahwa kemudian kasus mulai melandai. Tapi kan juga kita harus paham bahwa ini adalah satu virus yang bisa kapan saja kemudian melonjak. Iya. Ketika itu terjadi, kita akan kesulitan lagi dalam menyelesaikan persoalan COVID. Kalau soal penanganan COVID-nya, soal gold standar dan sebagainya itu no issue buat saya. Tapi soal good governance dan etika politik itu adalah penting apapun beritanya. Itu prinsip saya. Jadi ketika saya misalnya membeberkan fakta, contoh tadi ada yang bolong mengenai dugaan relasi ya. Kan disebut tadi apa saudara dari Menteri BUMN pun tidak ada kaitan di yayasan. Tidak, saya baru baca aktanya juga. Akta terbarunya menyatakan bahwa
saudaranya adalah anggota Dewan Pembina. Jadi ada tercatat di aktanya, ada Dewan Pembina. Itu fakta ya. Jadi tidak bisa dibilang tidak ada perannya di yayasan, ada anggota Dewan Pembina. Terus gini, apa memikirkan efek-efek yang seperti apa? Efek membuka mata masyarakat mengenai berjalannya pemerintahan itu adalah efek yang baik dan diharuskan dalam demokrasi. Jadi masyarakat itu dibuka matanya. Informasinya toh apa yang saya sampaikan adalah fakta. Bandingkan dengan ketika pemilu lalu yang isinya hoax semua. Ini hoax. Ada teman saya yang bilang, sejak saya menulis memaparkan fakta-fakta melalui akun media sosial, secara sadar atau tidak sadar, hoax menurun. Mana ada lagi? Nggak banyak lagi hoax-hoax yang menghina, mohon maaf, fisik, menggoda, nggak ada. Semua fokus sama kebijakan. Baik. Itu gitu. Jadi politik saya jangan diartikan efeknya harus begini, mengganggu. Ya, tapi bisa. Bang Karni, saya pikir politik yang disampaikan juga adalah kritik yang disampaikan juga harus bertanggung jawab. Fakta yang disampaikan harus bertanggung jawab. Saya datang ke sini bertanggung jawab. Data dia ini udah habis. Gitu. Iya. Pemirsa, membuat kesalahan itu manusiawi. Tapi melemparkan tanggung jawab ke orang lain, itu politik. Kata Albert Humphrey, mantan wakil presiden Amerika. Sekarang saya kayak Pak Andi Saiful Haq. Beliau adalah komisaris salah satu BUMN. Baik, terima kasih Bang Karni. Saya mau memulai dengan bahwa ini ada dua entitas yang berbeda dalam memandang dan menyikapi kondisi pandemi ini. Yang pertama adalah entitas negara yang tentu memiliki kewajiban untuk menciptakan, mencegah penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara yang seadil-adilnya. Apa yang dilakukan negara dalam merespon pandemi ini adalah yang seperti dikatakan Bang Saleh Daulita di bawah 3T, tracing, testing, dan treatment. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah bahwa kemudian yang kedua adalah yang dilakukan oleh negara adalah pembatasan sosial, mencegah orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu terjadi dan efeknya bisa kita rasakan sekarang bahwa ada level 2, ada level 1, memang kebijakannya berubah-ubah. Tapi kan seperti yang dikatakan oleh Bang Luhut tadi, tidak satu pun bangsa di dunia ini yang siap dan tahu cara bagaimana menangani pandemi ini. Wajar kalau ada perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian, evaluasi di sana-sini. Tapi bahwa negara hadir, menyediakan tracing, melakukan testing, kemudian melakukan treatment. Orang rumah saya adalah angkatan pertama Wisma Atlet, Pak Karni. Ketika dia merasakan demam, saya bawa ke puskesmas, dites positif, masuk ke Wisma Atlet, dites lagi, PCR lagi, positif, dirawat 2 minggu dan 3 kali PCR baru keluar. Berapa biaya yang harus dia keluarkan? 0 rupiah Pak Karni. Artinya, entitas negara dengan masyarakat itu menyediakan pelayanan gratis, terutama PCR. Belum kalau kita hitung treatment dan lain-lain. Artinya, ini entitas yang memenuhi kewajiban dalam penanganan pandemi kepada rakyatnya. Pemerintah hadir dalam hal pembatasan sosial. Dulu pemerintah melarang sama sekali untuk terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Penerbangan tutup semuanya, hanya untuk keadaan darurat atau kunjungan pejabat negara atau sesuatu hal yang sangat penting. Kemudian setelah itu pemerintah membuka dengan syarat harus PCR. Kemudian pemerintah membuka lagi, PCR antigen boleh. Jawa Bali boleh antigen Pak. 1 kali 24 jam, PCR 2 kali 24 jam. Artinya, kemudian Kemenkes mengeluarkan daftar ratusan laboratorium yang terafiliasi dengan Kemenkes. Tapi apakah kemudian pemerintah melarang beroperasi laboratorium lain? Enggak. Boleh, tapi Anda harus datang ke loket manual untuk memverifikasi apakah tes PCR itu atau antigen itu benar. Tidak pernah pemerintah menunjuk
satu laboratorium hanya untuk melakukan testing atau tracing. Itu tidak pernah terjadi. Tidak ada kebijakan itu. Nah, ada entitas kedua yang namanya entitas swasta. Cara memandang dia terhadap pandemi ini berbeda. Dia melihat ada peluang di sana. Siapa yang disasar oleh sektor swasta? Sektor yang sangat kecil, Pak Bang Karni. Siapa? Satu, pebisnis yang ingin terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kelas menengah atas. Kemudian yang kedua, orang kelas menengah atas yang sudah tidak sabar liburan. Itu ada. Jadi kalau kita ke bandara nih, saya sering terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu isinya ya orang yang mau liburan sama pebisnis yang mau pergi. Jadi sektor swasta ini tidak melihat bahwa ini ada seluruh rakyat Indonesia jadi market. Enggak, Bang Karni. Yang ditembak adalah sasaran kelas menengah atas yang ingin menggunakan pesawat. Oke, setelah itu terjadilah kemudian kompetisi, yang namanya swasta ya supply and demand. Kemudian supply and demand, ada fluktuasi harga dan ada kompetisi. Kalau ada orang kelas menengah atas kan begitu. Saya suka ke Bumame karena di situ bisa drive thru. Saya suka ke GSI karena cepat. Ada ya bahkan yang bayar 3 juta untuk tes PCR dalam waktu 3 jam bisa keluar. Kemudian pemerintah melihat, oh ini bahaya nih, liar pasar ini kalau kita tidak tetapkan. 2 kali pemerintah menertibkan kompetisi pasar. 1, PCR tertinggi harga 550.000 dulu pernah. Dan kemarin ditetapkan 275.000 batas tertinggi. Itu apa? Supaya negara hadir supaya kompetisi ini tidak menimbulkan efek destruktif ke publik. Yang menjadi gaduh hari ini adalah ketika ada pemerintahan yang berupaya mengait-ngaitkan antara entitas negara dan entitas swasta yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Lebih gaduh lagi ketika kemudian Bung Agustinus tadi bilang negara bikin PT. Dari mana logikanya negara bisa bikin PT? Tadi Bung sempat ngomong negara membuat PT. Solusinya bikin PT, ya enggak begitu. Kemudian ada yang mengait-ngaitkan, terakhir statement Bung Agustinus, Pak Jokowi terancam kredibilitasnya dan kepercayaan publik, ini berbahaya. Ya terlalu jauh menurut saya, dan itu menjadi tendensius. Wajar kalau kita kemudian menduga ada tendensi-tendensi politik yang berupaya mengarahkan ke nama-nama tertentu. Pak Erick Thohir, Pak Luhut, dan terakhir Pak Jokowi diseret-seret. Saya pikir itu dari saya, Bung Karni. Terima kasih. Jadi bahwa aturan berubah-ubah ya wajar sekali. Tapi kalau berubah aja tiap hari ya itu gak wajar lagi. Apalagi belum berlaku udah keluar lagi yang baru dari menteri yang lain lagi. Ya betul Bang Karni. Jadi kalau kebijakan umum, kalau perhubungan itu kan melihat bahwa saya menunggu keputusan dari Satgas Covid. Sementara Mendagri mengeluarkan keputusan sendiri, ya ada misleading di situ, tapi ya prosesnya kan berlangsung dan kita lihat bahwa pemerintah segera mengambil kebijakan dan ya itu saya tekankan bahwa ya wajar karena kita semua ini sedang menghadapi ancaman badai ketiga COVID yang sudah terjadi di Inggris, di India, dan di China mulai. Itu sudah dekat ke Indonesia. Ya wajar kalau kemudian kita agak grogi, agak gelagapan, ada miskoordinasi, ya saya pikir itu hal-hal yang penting untuk kita sikapi bersama. Dan masukan-masukan dari masyarakat seperti media dan teman-teman influencer atau pegiat media sosial, saya pikir juga hal yang biasa dan perlu kita apresiasi. Saya pikir itu. Sekarang giliran Ibu Eva Sridiana, Ketua Dokter Indonesia Bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Karni dan semua narasumber. Terima kasih atas kesempatannya. PCR ini merupakan alat diagnostik. Alat yang paling akurasinya tinggi dibandingkan pemeriksaan antigen maupun rapid test ataupun genos yang bisa kita lakukan untuk perjalanannya Pak Karni. Namun hati-hati dalam menggunakan sebuah alat, karena alat ini pun sebenarnya hanya menggambarkan saat orang itu diperiksa,
bukan menggambarkan ketika esok harinya, ketika dia keluar dari pemeriksaan itu sudah tidak tergambarkan. Saya habis di swab, keluar ketemu dengan orang COVID, bisa saja begitu saya naik pesawat, saya sudah sebagai penyebar. Itu satu. Jadi ini adalah alat diagnostik yang selayaknya memang, mohon maaf saya mau katakan, tegaskan kepada masyarakat, kami dokter, kami nakes, bukan sales PCR. Kami dokter, kami nakes, bukan sales vaksin. Semua kami lakukan untuk rakyat Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, untuk kebaikan rakyat Indonesia. Kami melakukan menggunakan alat PCR ini, diagnostik betul-betul untuk mencari, mengetahui bahwa orang ini sakitnya apa, kita obati. Itu tujuan kami sebagai dokter, bukan sebagai sales. Tolong diingat, kami tidak ada hubungannya dengan PCR, kami tidak dapat uang sepeser pun dari PCR. Kami menggunakan PCR sesuai kebutuhan, bukan sebagai sales atau apapun. Kami tidak terlibat dalam ini. Ini saya mau tegaskan kepada masyarakat, Pak Karni, biar kami tidak mulu dituduh, kami tidak mulu jadi kambing hitam. Itu satu. PCR ini bagus, saya sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah yang berpikir bahwa ini melandai, tapi kita harus hati-hati, tidak boleh euforia. Bisa saja kejadian tiba-tiba angka ini akan naik lagi. Kita bisa lihat di negara-negara maju, Inggris, India, Australia, banyak kan bangkit lagi wabah. Amerika sendiri akhirnya tinggi lagi. Cuma mungkin yang saya koreksi kepada pemerintah, karena PCR ini harganya satu, Bang, mahal ya Bang ya. Harganya kalau mau dipaksa-paksa gratis, kalau negara sanggup, alhamdulillah. Tapi kalau dibebankan kepada rakyat, aduh kasihan sekali abang. Karena kenapa? Rakyat saat ini sedang sakit bang. Kita ini baru kolaps. Berkali-kali PPKM berjilid-jilid. Saudara-saudara saya nggak cari makan bang. Tidak banyak yang dipecat. Banyak perusahaan, mal-mal yang tutup, yang bangkrut. Jadi banyak saudara saya tidak punya pekerjaan. Boro-boro dia untuk PCR, untuk antigen pun bahkan yang mungkin dibilang murah itu mahal bang bagi mereka. Bayangkan mereka orang pedagang pasar dari kan banyak tuh orang yang berdagang ke Jakarta misalnya dari Bandung atau dari mana, dari Jawa, bawa sayur ke Jakarta, PCR misalnya 3 hari, itu berapa uangnya? Atau dia antigen berapa juga uangnya? Pagi dia antigen dulu, kapan dia dagangnya bang? Kalau tiap hari antigen, nggak jadi dia cari uang gitu. Dan jangan lupa akibat wabah ini berapa banyak saudara kita yang meninggal, tulang-tulang punggung keluarga itu meninggal, belum lagi anak-anak yang meninggal itu. Jadi kita ini sedang sakit, rakyat ini bukan orang yang sedang baik-baik saja, bukan yang berpikir oh aku mau tamasya, itu persennya kecil, mohon maaf kecil sekali. Oh saya mau keluar daerah situ, saya mau tamasya, saya mau senang-senang ketemu keluarga saya, itu sangat kecil. Negara ini negara kepulauan. Jadi mohon maaf, banyak nakes saya itu terpaksa memulangkan keluarganya di kampung karena nggak bisa kasih makan keluarganya bang. Dia dikasih gaji sekian, dengan keadaan COVID sekarang penghasilan rumah sakit turun. Penghasilan rumah sakit turun otomatis gaji dia terhambat. Insentif yang dijanjikan pemerintah berapa kali terlambat, 8 bulan baru dibayar, 3 bulan baru dibayar. Itu gimana dia mau menafkahi anaknya, anak bininya. Belum lagi mereka relawan-relawan itu mereka sama sekali mengharapkan dari insentif. Akhirnya anak istri pulang ke kampung. Nah dia mau rindu pulang ke kampung harus bayar swab PCR yang harganya mahal. Itu betul-betul gak masuk akal. Jadi itu yang saya minta, harganya mahal. Kedua tidak nyaman. Coba mau swab antigen ataupun swab PCR itu colok-colok hidung bang. Saya ini termasuk kalau sekali colok berdarah. Perdarahan. Jadi kalau orang udah terlalu banyak, kebayang kalau semua moda transportasi harus melakukan swab antigen ataupun PCR, bentar-bentar colok hidung itu bosen bang. Petugasnya juga capek. Emang petugas dibayar nggak dibayar? Siapa bilang petugas dibayar? Nakes itu hanya dapat gaji tok. Tidak ada, habis swabnya saya dapat duit, nggak ada, itu sama. Apa kerjaan saya sehari-hari ya gaji saya segitu-segitu aja. Jadi nggak ada kelebihannya, oh makin banyak saya swab orang saya banyak duit. Enggak, itu pemasukan rumah sakit, bedakan. Nah jadi hidung dicolok-colok berdarah, tidak nyaman sama sekali. Belum lagi waktunya. Untuk antigen, colok.
tunggu berapa menit. Itu kan antri kalau semua orang pergi harus PCR, harus antigen. Berapa banyak pasien yang harus dikerjain? Itu waktunya kapan dibuka labnya? Lab buka jam berapa coba? Apa mungkin dia 24 jam buka karena yang atuh mau berangkat pagi? Nggak mungkin. Tidak nyaman, harga mahal, belum lagi repot. Masa iya saya pedagang pasar mau ke Bandung, saya mau ngantar sayur, ini hari ini swab antigen tiap hari? Ya nggak mungkin. Jadi mungkin tadi kan Bang Daule sudah bilang swab antigen dianggap sama dengan swab PCR ya. Jadi ya mungkin waktunya lebih lama. Jadi jangan setiap hari orang harus antigen. Dan saya minta itu kan nggak mahal. Regennya itu berapa sih Pak Karni? Kalau yang antigen tuh nggak mahal. Tolonglah negara hadir gitu. Maksudnya ini rakyat sedang berusaha bangkit, sedang sakit. Bukan sedang baik-baik saja gitu, tolong. Saya di sini tidak peduli siapa mau untung dengan PCR, apapun politik saya tidak peduli. Saya hanya peduli saudara-saudara saya ini butuh dibantu. Orang-orang yang swab PCR, di rumah sakit mereka gratis, tapi begitu dia pulang padahal dia masih ada keluhan segala macam. Ke puskesmas udah nggak boleh lagi PCR Bang. Orang habis pulang dari rumah sakit, padahal dia pulang keluar dari rumah sakit dalam keadaan positif. Dia terpaksa ke swab berbayar. Kadang-kadang dia nggak mau bayar Bang, akhirnya dia tahan sakit meninggal di rumah. Karena kalau dia belum negatif itu belum bisa ke rumah sakit Bang, karena nggak boleh digabung sama pasien-pasien yang lain. Jadi lab swasta ini bukan untuk kebutuhan hanya orang-orang kaya, bukan orang-orang yang berduit yang pengen liburan, tapi masih banyak rakyat yang butuh. Ya mungkin ya itu tadi rumah sakit, saya pun sebagai nakes, kalau saya sakit, saya hanya bisa swab ketika saya dirawat. Saya di rumah saya nggak harus bayar, saya cari lab luar. Berapa banyak keluarga saya kemarin sakit. Saya itu berjuta-juta bayar per orang. Masih positif. Belum lagi banyak karyawan Bang mau masuk kerja, itu Pak Karni harus negatif. Dan mereka sudah bayar sendiri PCR-nya. Nah jadi mohon maaf, menurut saya PCR saat ini belum lagi kondisi melandai. Melandai walaupun belum negatif. Saya sampai hari ini, pasien saya hari ini 0 Bang. 2 rumah sakit saya 0 pasiennya. Alhamdulillah saya salut ya kepada pemerintah dan saya salut semua alhamdulillah ini udah bagus ya. Pasien saya 0. Itu tapi sampai hari ini saya tidak pernah berhenti melakukan pemeriksaan PCR. Semua pasien yang masuk baik ada keluhan itu COVID atau cuma hanya gejala biasa atau mau operasi itu saya lakukan swab PCR. Jadi sampai hari ini kami masih belum berhenti melakukan swab PCR untuk pasien-pasien yang dirawat. Dan hasilnya apa? Satu rumah sakit dalam 2 bulan lebih saya tidak ada pasien yang positif. Di rumah sakit saya satu lagi ada tapi tidak cukup dengan 10 jari saya yang positif. Artinya apa? Betul-betul sudah bagus ya Bang ya. Alhamdulillah ini. Nah jadi saya pikir ini tidak ada urgensinya, kalaupun itu di luar negeri juga untuk domestik ya Bang, kayaknya nggak ada ya orang pakai PCR, nggak ada pakai itu. Nah itu jadi saya mau mengatakan kita memang takut ya menghadapi gelombang ketiga apa keempat nih Bang, karena 3 Maret dulu itu disebut gelombang keberapa ya? Kalau bagi saya Bang belum pernah berhenti, gelombang baru kali ini saya berhenti gelombang. Baru mau gelombang kedua bagi saya Bang, karena saya nggak pernah berhenti istirahat. 2 tahun, 1 tahun setengah ini saya nggak pernah istirahat. Nah, saya berharap yang harus dilakukan pemerintah, saya usul ya, preventif, promosi dulu, perkenalkan kepada masyarakat, mumpung nih kita lagi ini nih kan rakyat masih bisa dengar nih, lagi nggak ada yang gaduh. Perkenalkan kepada masyarakat, edukasi masyarakat, apa itu COVID, apa itu bahaya COVID, bagaimana mencegah kita supaya jangan kena COVID. Saya minta kepada pemerintah untuk hoak-hoak yang beredar, yang menyulitkan kita edukasi, tolong dibantu, dibersihkan. Jadi kita ini kerja jadi enak, nggak dituduh-tuduh terus. Nah itu saya berharap pertama promosi dengan edukasi pemerintah yang terus kan kita punya influencer dan segala macam itu tolong dimanfaatkan dengan edukasi seperti itu mengenai vaksin itu apa. Jadi jangan rakyat itu cuma wajib vaksin, kalau nggak vaksin nggak boleh ini, nggak boleh itu.
mesti punya surat aplikasi vaksin, mesti begini. Bukannya itu yang penting, tapi bikin masyarakat itu mengerti apa itu vaksin, apa untungnya bagi mereka, apa gunanya bagi mereka, sehingga mereka akan sadar, oh saya harus begini, berarti saya butuh vaksin. Dia tanpa disuruh, tanpa dipaksa, dia akan cari dokter untuk minta divaksin. Itu harapan saya. Itu promosi ya Bang. Promosi satu, perkenalkan juga apa itu prokes. Bagaimana pentingnya prokes, karena bagi kita yang penting itu prokes, seperti Abang Ruhut tadi bilang, bukan vaksin saja, bukan PCR yang penting Bang, tapi prokes, bagaimana seseorang paham menjaga dirinya supaya jangan jadi sakit, karena supaya orang itu tidak sakit ya jangan ketemu sama orang yang COVID, tutup mulutnya, karena tempat masuk COVID itu adalah lewat mulut, lewat hidung, lewat mata. Jangan buka mulutmu supaya jangan masuk virus ke dalam mulut, jangan pegang hidungmu dengan tangan yang sesudah memegang benda yang ada COVID-nya, jangan pegang matamu supaya jangan masuk virus ke dalam mata. Itu yang penting. Sekarang juga kalau PCR, vaksin tapi duduk dekat-dekatan. Siapa yang jamin dia nggak COVID, dia terbang ke saya. Jaga jarak tetap harus, mencuci tangan tetap harus, menghindari kerumunan tetap harus. Menghindari apa lagi tadi Bang? Mengurangi mobilitas, itu akan sadar sendiri. Yang penting promosi edukasi tadi. Baik. Yang kedua, preventif belum Bang? Masih Bang? Preventif. Preventif itu adalah supaya jangan seseorang menjadi sakit, ya prokes tadi. Yang kedua Bang, ingat, waktu Juni-Juli dulu, kenapa kita sampai terjadi gelombang tragedi kemanusiaan ini? Karena masuk varian Delta. Kenapa itu masuk? Masuk dari luar. Jadi yang penting saya mohon kepada pemerintah, tutup pintu masuk. Tolong tertibkan pintu-pintu bandara. Jangan biarkan ada pengkhianat-pengkhianat yang bisa dibayar. Seperti kasus Juni-Juli dulu. Orang-orang India bisa masuk ke dalam bayar segala macam. Itu yang penting, tutup di luar karena di dalam sudah landai. Jadi jangan orang-orang yang di dalam ini yang ditutupi langkahnya. Jangan orang-orang ini yang dihalangi jalannya. Tapi sumber masuknya virus tolong ditutup. Itu preventif Bang. Satu lagi Bang, kuratif jangan lupa. Kalau memang kita mau pandemi, ini masalahnya sekarang. Udah jelas kita ada gelombang ketiga. Mohon maaf Bang, relawan udah pada pulang sekarang. Nggak ada tenaga kesehatan di rumah sakit. Tambahan itu, relawan udah pada pulang. Relawan pulang. Ya Satgas ada, tapi ya udah nggak jalan ya kan. Nah itu ruangan-ruangan untuk pelayanan kesehatan, untuk ruang-ruang itu udah jadi ruang biasa semua. Dan saya berharap ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah, penyediaan oksigen, penyediaan alat-alat ventilator, penyediaan bed. Jangan sampai lagi terjadi kasus seperti kemarin, banyak orang isoman di luar karena rumah sakit penuh. Karena obat-obat tidak ada, alkes tidak ada. Bang, itu kemarin uang, ini klaim Kemenkes saja sampai sekarang belum selesai Bang. Rumah sakit saya sampai sekarang belum ada obat. Nah nanti sempat kejadian obat nggak ada, alat nggak ada. Saya tiap hari begini, pasien saya meninggal. Ya Pak sabar Pak, saya juga sebentar lagi meninggal kalau kayak gitu Bang. Karena saya nggak pakai apa-apa, cukup bilang sabar ke pasien. Oksigen nggak ada, semua nggak ada. Dan jangan lupa SDM-nya tolong ditambah. Ini SDM-nya malah bubar. Nah SDM ini satu lagi Bang. Sekarang ada lagi insentif uangnya disuruh kembaliin. Pasti orang udah kerja, itu kan yang salah siapa? Yang salah sistem gitu loh. Mohon ya jangan, ini kan pandemi, orangnya juga udah pada ada yang berhenti, orangnya juga ada yang udah meninggal, apa yang mau dipulangin gitu, mau dipotong gaji, kasihan Bang gitu. Nah itu yang saya mau, jangan sampai ada yang dipersiapkan itu. Sediakan obat, alat, uang-uang untuk supaya jangan ada lagi tragedi. Baik. Pemirsa, dalam hukum, orang baru dinyatakan bersalah jika dia merampas atau melanggar hak orang lain. Dalam etika, dia baru berniat saja, dia itu udah salah. Immanuel Kant, filosof Jerman. Kita ketemu ILC yang akan datang.